Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Julinaldi STMkom, dosen tetap pengampu mata kuliah pemrograman komputer pada program studi S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Video ini disusun sebagai bagian dari penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan istilah PDD UKT-PT bidang pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai bentuk dokumentasi dan refleksi atas pelaksanaan pembelajaran yang terukur dan berkelanjutan. Pada mata kuliah ini, saya berupaya membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir komputasional, pemecahan masalah berbasis data, dan penerapan pemrograman khususnya MATLAB dalam konteks teknik sipil. Pembelajaran ini saya rancang dengan pendekatan outcome-based education. Proses pembelajaran diarahkan pada capaian yang jelas dan terukur. Keterkaitan antara CPL, CPMK, dan sub-CPMK, metode pembelajaran, dan asesmen saya susun secara sistematis agar setiap tahap pembelajaran mempunyai arah yang pasti dan hasil yang bisa dievaluasi dengan baik. Harapannya, di akhir perkuliahan, mahasiswa tidak hanya memahami dasar pemrograman, tetapi juga mampu menyusun skrip program MATLAB, menggunakan struktur kontrol, merancang fungsi, melakukan visualisasi data, dan menyelesaikan analisis numerik yang sederhana. Seluruh CPMK tersebut saya turunkan ke dalam sub CPMK per minggu, sehingga setiap pertemuan memiliki target yang spesifik dan bukti capaian yang jelas. Dengan alur seperti ini, pembelajaran berjalan bertahap, terarah, dan konsisten. Dalam pelaksanaannya, saya menekankan kepada metode Student Centered Learning melalui ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi, latihan terbimbing, praktikum, studi kasus, konsultasi, dan project-based learning. Saya juga menerapkan kerangka DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahapan delivery, materi yang saya sampaikan secara sistematis melalui penjelasan konsep, demonstrasi langsung di MATLAB, dan contoh kasus yang dekat dengan dunia teknik sipil. Pada tahapan interaction, mahasiswa saya dorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, mencoba, dan terlibat langsung dalam praktikum maupun proyek. Lalu pada tahapan asesmen, saya melakukan evaluasi secara berkelanjutan melalui kuis, tugas, praktikum, ujian, dan mini project. Kerangka ini saya jelaskan dengan pendekatan evidence-based teaching, yaitu pembelajaran yang terus disesuaikan berdasarkan bukti ketercapaian, belajar mahasiswa, hasil evaluasi, dan efektivitas strategi yang digunakan. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya berlangsung aktif, tapi juga berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Materi yang saya ajarkan selama 1 semester mencakup pengantar MATLAB, variabel dan tipe data, operator dan ekspresi aritmatika, input dan output data, vektor dan matriks, operasi matriks, visualisasi data 2 dimensi dan 3 dimensi, struktur kontrol, percabangan dan pengulangan, perancangan fungsi, analisis numerik, studi kasus berbasis fuzzy, analisis data eksperimen, dan penyusunan mini project. Semua materi ini saya susun secara bertahap agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang runut, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan profesi. Untuk penilaiannya, saya menggunakan komposisi kuis 10%, tugas 15%, praktikum 20%, UTS 20%, dan UAS 15%, serta proyek mini atau mini project sebesar 20%, sehingga total penilaian keseluruhan adalah 100%. Skema ini saya rancang agar penilaian tidak hanya terlihat hasil akhir, proses belajar, kualitas analisis, ketepatan implementasi, dan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan hasil secara ilmiah. Yang saya gunakan adalah aplikasi pemrograman komputer untuk teknik sipil karya Hidayat dan Pontan tahun 2024, dasar-dasar pemrograman MATLAB karya Gunadi Abdia Away tahun 2022, dasar-dasar pemrograman MATLAB, panduan praktis untuk mempelajari pemrograman MATLAB menggunakan Octave karya Kadir 2019, konsep dan praktik pemrograman MATLAB karya Sianipar 2018, dan pengantar pemrograman MATLAB karya Amir Coleng 2017. Adapun referensi pendukung, saya juga menggunakan karya ilmiah saya sendiri,
yaitu identifikasi jenis tanah menggunakan metode Fuzzy Inference System atau FIST pada tahun 2025, dan optimasi daerah aliran sungai menggunakan Fuzzy Inference System pada studi kasus panjang daerah aliran sungai Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024. Nah, referensi tersebut memperkuat relevansi pembelajaran dengan pengembangan keilmuan dan penerapan metode komputasi pada persoalan yang nyata. Melalui desain pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu menggunakan MATLAB sebagai alat bantu komputasi, tapi juga memahami logika penyelesaian masalah, menafsirkan hasil dengan tepat, dan menyajikan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun profesional. Demikianlah pengantar pembelajaran yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan implementasi pembelajaran, bentuk asesmen, dan capaian yang diharapkan dari proses perkuliahan ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komputasi bukan hanya sekedar menghitung angka, ini tentang memahami pola. MATLAB memberikan kita kekuatan untuk melampaui data dan menemukan kebenaran di baliknya. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti terus video ini. Pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, semoga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang akan kita pelajari dan bermanfaat bagi kehidupan kita baik secara pribadi, keluarga, dan bermasyarakat, ada baiknya kita awali perkuliahan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kita pada hari ini. Nah, untuk presensi silahkan teman-teman mahasiswa men-scan QR Code yang sudah disediakan di depan. Oke, baik, sambil menunggu proses pengambilan presensi, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang Fuzzy Inference System, ya, di mana Fuzzy Inference System ini adalah macam program artificial intelligence, ya, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semu. Nah, sebelum kita masuk ke Fuzzy Inference System, ya, materi minggu lalu kita sudah belajar tentang modularisasi program, ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan kepada Bapak kira-kira mengapa modularisasi program itu penting dalam menyelesaikan masalah komputasi? Izin Pak, saya ingin menjawab. Silakan Marcel. Modularisasi penting karena membuat program besar menjadi modul-modul kecil yang lebih mudah dipahami, diuji, diperbaiki, dan dikembangkan. Akibatnya, penyelesaian masalah komputasi menjadi lebih efisien dan terstruktur. Demikian. Oke, terima kasih atas jawabannya Marcel. Ya, benar sekali apa yang dijelaskan oleh Marcel tadi. Jadi modularisasi itu adalah bagaimana kita mengemas program yang panjang menjadi kemasan yang kecil-kecil sehingga program itu lebih gampang dilacak kesalahannya, lebih efisien dan lebih terstruktur. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang Fuzzy Inference System.
Nah, fuzzy inference system pada kasus persoalan identifikasi karakteristik tanah. Jadi fuzzy ini pada bidang teknik sipil itu sangat bermanfaat di semua bidang keilmuan, ya. Di bidang teknik sipil itu seperti yang kita ketahui ada bidang struktur, konstruksi, kemudian transportasi, ya, geoteknik dan jalan. Nah, kalau kita perhatikan semua permasalahan yang ada di bidang teknik sipil itu nggak semuanya merupakan permasalahan yang real, tapi ada juga permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu semu. Artinya penyelesaiannya itu samar. Contoh dalam persoalan tanah, ya. Tanah kita tahu bahwa karakteristik tanah itu beraneka ragam. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu kan sifatnya semu, kadarnya itu semu. Nah, dengan tingkat kadar yang semu itu kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan fuzzy inference system. Baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama kita memahami konsep dasar fuzzy inference system. Itu penting ya, karena setiap program kita harus memahami konsep dasarnya terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan program ini untuk penyelesaian masalah apa. Yang kedua, menganalisis penerapan FIS dalam identifikasi karakteristik tanah. Yang ketiga, mempelajari proyek implementasi sistem dalam konteks geoteknik. Urgensi identifikasi tanah dalam geoteknik itu seperti yang kita ketahui bahwa krusialitas data geoteknik, ya ininya identifikasi tanah adalah langkah fundamental ya untuk menjamin keamanan dan stabilitas struktur bangunan. Kita tahu bahwa setiap bangunan yang dibuat atau yang didirikan oleh kontraktor ya melibatkan konsultan itu pasti berada di atas tanah. Ya. Ada juga jenis-jenis bangunan air ya. Namun secara umum bangunan itu didirikan di atas tanah. Nah, dengan mengidentifikasi karakteristik tanah, kita bisa memahami ya konsep struktur atau bangunan apa yang akan kita buat pada lokasi tanah tersebut. Yang kedua, masalah utamanya adalah kita tahu data di lapangan itu bersifat tidak pasti. Nah, seperti Bapak bilang tadi, hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik semu memiliki variabilitas tinggi dan seringkali sulit untuk diklasifikasikan secara tegas. Nah, makanya kita membutuhkan fuzzy inference system untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak pasti. Yang kedua, solusi cerdas. Kita tahu fuzzy inference system merupakan salah satu artificial intelligence ya, yang digunakan sebagai pendekatan yang relevan untuk menangani ketidakpastian ya, dan dengan logika yang fleksibel. Nah, jadi inti dari program fuzzy inference system ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah itu melalui logika berpikir yang lebih fleksibel. Nah, manfaatnya adalah mengurangi ambiguitas dan meningkatkan akurasi desain geoteknik. Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira mengapa fuzzy inference system itu dianggap penting dalam mengidentifikasi karakteristik tanah? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Sulfa. Karena data geoteknik sering tidak pasti, bervariasi, dan sulit diklasifikasikan secara kaku, sehingga FIS membantu menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan adaptif. Baik, Sulfa, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan yang lain? Oke, baik. Nah, jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Sulfa tadi bahwa memang mengapa fuzzy logic ini menjadi sistem yang dianggap penting ya dalam identifikasi karakteristik tanah. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita tahu data yang berkaitan dengan karakteristik tanah itu merupakan data yang tidak pasti ya, atau data yang ambigu. Nah, dengan kondisi seperti itu ya, dan variasi data yang lebih kompleks ya, FIS ini dapat membantu kita menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan adaptif ya, melalui penggunaan dari keanggotaan fuzzy ya, yang lebih fleksibel ya, dengan interval dari 0 sampai 1 itu tadi ya. Oke, selanjutnya masalah yang nyata di lapangan ya. Masalah ini paling sangat sering kita temui di lapangan. Kenapa? Hasil penghitungan itu selalu bervariatif ya, atau selalu tidak sama.
atau hal ini menjadi ketidakpastian dalam hasil pengukuran. Yang pertama, kita lihat dari sisi variabilitas parameter tanah, ya, di mana di sini dikatakan bahwa karakteristik tanah dan mekanik itu selalu berubah secara signifikan antar lokasi. Jadi setiap lokasi itu kondisi tanahnya tidak sama, ya, antara rengat dengan pematang reba itu tidak sama. Tanah yang di lembah dengan tanah yang di pegunungan itu kepadatan atau karakteristik tanahnya pasti berbeda. Nah, hal itu yang menyebabkan terjadinya variabilitas parameter tanah yang berubah secara signifikan, ya, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam pemodelan dari karakteristik tanah itu sendiri. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu inkonsistensi data, ya. Inkonsistensi data itu ketidakkonsistenan data, ya, atau data yang selalu berubah-ubah, ya. Apa yang menyebabkan data itu inkonsistensi? Adanya perbedaan hasil pengukuran, ya. Kita tahu bahwa di bidang teknik itu, ya, kita mengukur dengan menggunakan dua metode. Pertama, pengukuran langsung di lapangan, ya. Kemudian yang kedua, pengukuran di laboratorium. Nah, perbedaan hasil pengukuran di lapangan dengan yang di laboratorium itu pasti akan menyebabkan inkonsistensi data. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena kalau di lapangan kita mengukur dengan segala keterbatasan alat, apalagi kalau case-nya itu sifatnya emergency. Nah, itu pasti kita dalam keadaan tidak siap. Sedangkan di labor kita mengukur dengan berbagai alat pendukung yang lebih lengkap, sehingga datanya mungkin lebih mendekati hasil yang akurat. Nah, perbedaan hasil inilah yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi data. Nah, permasalahan ketiga yang kita temui itu adalah keterbatasan klasifikasi, ya. Metode klasifikasi yang tegas, ya, itu seringkali kurang fleksibel. Kenapa? Karena nilainya itu cenderung kaku, ya. Angka yang dimunculkan itu cenderung konstan, ya. Sementara dengan perbedaan atau perubahan karakteristik fisik dari tanah itu, metode ini pasti tidak akan efektif, ya, dalam mengakomodasi sifat tanah yang ambigu itu tadi. Nah, yang keempat, data pasti versus data ambigu, ya. Data yang akurat versus data yang tidak pasti atau data yang penuh keraguan-raguan, ya. Nah, perbandingan antara nilai tunggal yang kaku dengan interpretasi berbasis probabilitas yang mencerminkan realitas ini juga menjadi salah satu bagian dari permasalahan yang kita temui di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kondisi tanah. Ada 3 yang diterapkan dalam konsep logika fuzzy di sini adalah yang pertama, derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan dari logika fuzzy itu dia menggunakan nilai yang kontinu atau nilai yang berlanjut dari 0 hingga 1. Bukan pilihan. Kalau logika biner itu dia pilihan dari 0 atau 1, gitu ya. Kalau logika fuzzy dia kontinu dari 0 hingga 1, ya. Kemudian konsep yang kedua yaitu penalaran manusia, ya. Jadi logika fuzzy ini dia mengadopsi dari bagaimana cara manusia itu mengambil keputusan yang bersifat bertahap dan fleksibel. Nah, dan yang ketiga konsepnya adalah aplikasinya lebih spesifik, ya. Kita tahu bahwa fuzzy inference system itu dibuat berdasarkan aturan-aturan yang dituliskan, ya. Jadi dia dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih spesifik karena aturan yang dibuat juga tergantung dari kondisi permasalahan yang di lapangan, ya. Makanya muncullah yang namanya logika fuzzy. Nah, gambar di sisi sebelah kiri dari slide ini, ya, atau sisi sebelah kanan dari kita itu menggambarkan tentang grafik fuzzy logic membership function atau fungsi keanggotaan fuzzy logic, ya, di mana grafiknya itu menunjukkan nilai yang kontinus dari 0 hingga 1, ya, dan bentuknya itu bervariatif, ya. Ada yang berbentuk segitiga, ya, ada yang berbentuk trapesium, ada berbentuk Gaussian dan berbagai macam bentuk lainnya tergantung dari kondisi rule yang kita
ditentukan. Pertanyaan berikutnya adalah ya, apa yang menjadi perbedaan utama ya antara logika biner biasa dengan logika fuzzy ya dalam mempresentasikan kondisi tanah? Izin Pak menjawab. Ya, silakan sedikit. Jadi perbedaannya, logika biner hanya mengenal 0 atau 1, sedangkan fuzzy logic menggunakan derajat keanggotaan antara 0 sampai 1 untuk menunjukkan tingkat keterkaitan suatu data terhadap kategori tertentu. Demikian. Oke, ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Sodikin bahwa perbedaan utama antara logika biner dengan logika fuzzy itu terletak kepada interval data yang digunakan. Oke, berikutnya adalah fuzzy inference system itu sendiri. Jadi fuzzy inference system itu diciptakan ya berdasarkan rules yang spesifik terhadap kasus yang akan dianalisa ya atau akan diukur. Ada 4 aturan yang berlaku pada fuzzy inference system itu sendiri. Yang pertamanya adalah fuzzification ya. Yang kedua rule based, yang ketiga inference, dan yang keempatnya defuzzification. Inference ini merupakan mekanisme penalaran yang memproses aturan berdasarkan input fuzzy yang diberikan. Jadi dengan inference ini output itu dipengaruhi oleh input. Kalau nilai input berubah, maka output juga akan berubah ya. Nah, nantinya akan kita buktikan dengan praktikum. Silahkan dicoba dan dilakukan analisis terhadap perubahan data input kepada data output yang diberikan. Izin bertanya, Pak. Baik, Biba, silakan. Pak, kalau fungsi keanggotaannya apakah harus selalu berbentuk segitiga atau bisa berbentuk lain, Pak? Baik, pertanyaannya bagus dari teman kita Biba. Jadi dari praktikum yang kita cobakan tadi ya, script yang kita lengkapi itu memang kita memperoleh hasil membership function itu berbentuk segitiga. Namun membership function itu atau fungsi keanggotaan itu tidak hanya berbentuk segitiga. Bentuknya bisa macam-macam, bisa trapesium, bisa Gaussian, ya. Semuanya itu tergantung dari karakter dan kebutuhan pemodelan kita, ya. Yang terpenting adalah bentuknya mendukung interpretasi yang masuk dalam logika berpikir kita. Iya, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak. silakan, Revi. Berarti hasilnya tidak langsung kita terima begitu saja ya, Pak? Harus dilihat lagi apakah sesuai dengan kondisi lapangan. Betul sekali, ya. Jadi interpretasi hasil itu sangat penting, ya. Interpretasi hasil itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam teknik sipil, ya, kita tidak hanya menghitung, ya, tetapi kita juga menilai apakah hasil tersebut kira-kira masuk akal nggak secara teknis. Oke, terima kasih, Revi. Pertanyaan berikutnya? Izin Pak, Oke, siap. saya akan coba ubah kadar air sedang ke tinggi. Oke. Nah, silakan saja. Memang itu tujuan dari praktikum kita, ya. Kita akan coba memvariasikan nilai inputnya, ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti apa? Apakah dengan kita merubah nilai input
itu akan memberikan nilai output yang berubah juga? Jika iya, artinya ya sistem fuzzy kita itu memang responsif terhadap variasi input. Ya, gitu. Selanjutnya, Izin Pak, ya silakan. Ya. bagian aturan fuzzy saya masih bingung. Kalau dua input sama-sama tinggi, apakah outputnya selalu tanah rendah? Oh, belum tentu. Tanah. Ya, ya, belum tentu selalu berbentuk tanah lunak. Ya, tergantung dari desain aturan yang kita buat. Nah, sekali lagi rules yang mempengaruhi atau konsep utama yang mempengaruhi logika fuzzy itu ya harus terpenuhi semua, mulai dari fuzzification-nya, kemudian membership function-nya, rules-nya, kemudian defuzzification, inference-nya itu sendiri gitu ya. Nah, bisa saja dengan nilai yang sama-sama tinggi itu outputnya juga tinggi ya, makanya kembali ke rules yang kita tentukan, tapi menyesuaikan dengan konteks tanah tetap ya, karena kita membuat rules itu harus melihat realita di lapangan, nggak bisa dengan perkiraan begitu. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan ya, tugas kelompok dari teman-teman yang nantinya akan dikumpul pada pertemuan yang ke-12, di mana tugas itu teman-teman diminta untuk merancang fungsi keanggotaan fuzzy ya terhadap studi kasus bidang teknik sipil lainnya. Nah, jika tidak ada lagi pertanyaan, Bapak cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuka logika berpikir kita terhadap metode-metode penyelesaian di bidang teknik sipil, salah satunya metode fuzzy inspiration system untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semu atau permasalahan yang tidak pasti. Demikian dari Bapak, akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.